Episode kali ini, saat acara pernikahan Rajiv dan Pari dilaksanakan, semua bernyanyi dan menari gembira. Rajiv nampak sangat bahagia melihat Pari Net. Di sisi lain, Neti berkata, "Bu, apa yang kamu pikirkan tidaklah benar. Mengapa kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Sanju adalah milikku dan itulah kebenaran hakiki." Ibu Neti menjawab, "Anda tidak punya harapan, Anda telah kehilangan akal sehat. Aku akan membawamu ke Barnala besok. Berada di lingkungan yang berbeda akan memperbaiki pikiran Anda." Neti menjawab, "Sanju adalah milikku dan itulah kebenarannya. Dia hanya akan menjadi milikku. Aku tidak tahan lagi dengan kegilaanmu," sahut Ibu Neti. "Aku muak denganmu." Sekelompok orang datang ke rumah Bajwa. Dan ternyata itu Rakesh datang dengan anak buahnya. Lalu Shera menyuruh Rakesh untuk berganti pakaian. Di sisi lain, Parminder dan Paman Rajiv mulai menari bersama. Ibu Neti mengajak Neti ke pernikahan Pari dan Rajiv dengan berkerudung. Dia berkata, "Apakah kamu melihatnya? Semua orang sangat senang. Seluruh keluarga menari dengan gembira." Dan Sanju tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Pari. Bibi Pami pun menyuruh kedua pengantin untuk menari bersama. Lalu Pari dan Sanju pun menari bersama. Namun Neti mulai mendekati Sanju yang tengah menari. Neti terpeleset dan Sanju menahan tubuh Neti. Sanju berkata, "Saya pikir itu adalah Neti yang dibalik kerudung itu. Tapi kenapa dia datang ke sini seperti itu? Aku harus mencari tahu." Neti berkata dalam hati, "Akan ada masalah jika Sanju melihatku. Apa yang harus kukatakan padanya jika dia bertanya mengapa aku menutupi wajahku?" Sanju mengikuti Neti. Mengapa aku merasa seolah-olah itu adalah Neti? Tapi kenapa Neti datang ke sini dengan wajah tertutup? Apakah dia merencanakan sesuatu? Neti bersembunyi di kamar di sebelah lemari. Sanju berkata, "Kemana dia pergi? Mungkin ke ruangan lain." Sanju memeriksa kamar tempat Neti bersembunyi. Neti berdoa agar Tuhan membantunya. "Pastikan Sanju tidak melihatku." Neti tepat di belakang Sanju. Namun saat akan menengok ke belakang, tiba-tiba Sanju mendapat panggilan telepon. Karena di kamar tidak ada sinyal, Sanju pun segera keluar. Saat di luar kamar, Sanju bertemu dengan wanita berkerudung lagi. Sanju segera bertanya, "Permisi, mengapa kalian semua berkeliaran dengan wajah tertutup?" Melihat ibunya ditanyai Sanju, Neti khawatir akan tertangkap jika ibunya ditangkap. Ibu Neti hanya diam saat ditanyai Sanju. Lalu nenek datang. Dia berkata, "Sayang, di pesta pernikahan, wanita cenderung menutupi wajahnya, dan saya menyukai budaya ini." Nenek langsung mengajak Sanju untuk pergi dari sana. Di sisi lain, Rakesh dan anak buahnya perlahan-lahan masuk ke rumah Bajwa. Saat bersama Anne, Sanju tepat di depan Rakesh. Sanju menghentikan langkahnya saat melihat seseorang datang. Lalu dia menoleh dan menghampiri di balik gorden. Rakesh bersembunyi di balik gorden itu. Dia bersiap-siap memegang senjatanya saat Sanju mendekat. Saat akan melihat di balik gorden, tiba-tiba teleponnya berdering. Rakesh berkata, "Anda mungkin hidup lebih lama lagi. Anda harus menyaksikan Pari dan pernikahan saya. Dengarkan rencananya dengan cermat." Sanju datang ke altar pernikahan. Sanju bertanya keberadaan Pari. Pami menjawab, "Dia pergi untuk menyegarkan diri. Tapi kami terlambat untuk ritual. Anda akan melakukan ritual ini terlebih dahulu." Rakesh berkata pada anak buahnya, "Tetaplah di sini. Saat aku mengatakan kemuliaan bagi Dewi, kamu melakukan aksinya. Awasi semua orang tanpa diperhatikan." Selamat dari Sanju, Neti langsung memeluk nenek. Lalu ibu Neti berkata kepadanya, "Aku mohon padamu, jangan dukung dia setidaknya sekarang. Jangan menghasutnya. Orang bodoh ini mengira Sanju adalah miliknya dan dia akan tetap menjadi miliknya, tapi bagaimana caranya? Dia tidak akan pernah bisa mendapatkan Sanju selama Pari masih hidup. Dia harus menyingkirkan Pari untuk mendapatkan Sanju. Dan jika Sanju selalu menjadi milik Neti, bagaimana Pari memasuki tempat di hatinya? Sekarang dia ada di sini, apa yang akan kamu lakukan? Ini jelas berarti Sanju tidak bisa menjadi milikmu. Lalu aku akan mendapatkan Sanju setelah melenyapkan Pari," sahut Neti. Dan nenek mendukungnya. Ibu Neti berkata, "Apa ini? Anda harus membimbingnya ke jalan yang benar."
Sayang, kamu tidak mendapatkan seseorang dengan mengambil nyawa. Dan Anda telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Apakah berhasil? Anda tidak pernah melakukannya? Artinya Sanju bukan milikmu. Dia hanya milik Pari. Niti berteriak, hentikan Bu. Aku tidak ingin mendengar tentang Pari dan Sanju darimu. Saat duduk di altar, Sanju sempat memikirkan Neti. Dia ingat saat setelah pernikahannya dengan Neti. Dia mengingat semua memori saat Neti dan dia saling mencintai. Sanju, salah kalau kau memikirkan Neti sekarang. Lalu pendeta menyuruh mempersembahkan bubuk pada api suci dengan mengucapkan swaha. Sanju berkata dalam hati, aku tidak akan memikirkan Neti bahkan dalam mimpiku. Aku akan menghapus keberadaannya dari ingatanku. Di sisi lain, Pari selesai di make up. Lalu dia pergi ke kamar kecil. Priyas membuka ponselnya hingga dia tidak menyadari ada Rakesh masuk ke kamar. Dari belakang Rakesh menutup wajah Priyas hingga tak sadarkan diri. Saat kembali dari kamar kecil, Pari bertanya-tanya, kemana perginya Priyas itu? Ternyata Rakesh membawanya ke belakang tempat tidur Pari. Melihat Pari keluar dari kamar, Rakesh berkata, Rakesh, bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Pari lewat di depanmu. Pari datang menuju altar pernikahan. Sanju menyambutnya dan memegang tangan Pari. Mereka sangat bahagia setelah memanjakan hidupku. Bagaimana aku bisa menyalahkan mereka? Pari, teman terdekatku, mengkhianatiku? Apa yang bisa kuharapkan dari orang asing? Pari duduk di sebelah Sanju sambil saling menatap. Pendeta melanjutkan ritual. Pendeta berkata, untuk Sanju dan Pari bertukar karangan bunga. Sanju dan Pari digendong saat pertukaran karangan bunga. Pari memakaikan karangan bunga terlebih dahulu pada Sanju, dan setelah itu Sanju memakaikannya pada Parinet. Sanju tersenyum bahagia melihat Pari. Pendeta berkata, dalam ritual ini saling berpegangan tangan, menandakan bahwa kalian akan selalu bersama. Pengantin wanita, kamu boleh memegang tangan pengantin pria. Sanju berkata, dunia melakukan banyak ritual, tapi aku berjanji Pari, aku tidak memegang tanganmu hanya demi ritual saja. Ini adalah janjiku bahwa aku akan selalu berada di sisimu. Aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Pari berkata dalam hati, Rajiv, aku tidak akan pernah meninggalkan dukunganmu. Apapun yang terjadi, kamu akan menemukanku bersamamu di setiap langkah. Melihat ritual berjalan, Rakesh nampak terkejut. Mereka berpegangan tangan satu sama lain. Nona Parminder, Anda boleh melakukan ritual utama sekarang, kata pendeta. Setelah mengikatkan simpul pernikahan, kedua mempelai boleh berdiri. Rakesh berkata, putaran pernikahan, tidak. Maka tidak ada gunanya aku datang ke sini. Putaran pernikahan akan diadakan, tapi dengan saya. Aku akan menjadikan Pari milikku meski tanpa mereka. Tapi aku tidak akan membiarkan dia menikah dengan orang lain. Sanju dan Rajiv berdiri untuk memulai mengelilingi api suci. Dan Rakesh mengeluarkan senjatanya, lalu dia menutup wajahnya sebelum melakukan aksinya. Rakesh menghampiri semua orang sambil berteriak, kemuliaan bagi Dewi. Sanju dan Pari pun menoleh ke arah Rakesh. Rakesh berkata, aku akan memotong kakimu jika kamu bergerak. Rakesh menarik tangan Pari. Dia berkata, tidak ada yang akan mendekat atau aku akan membunuhnya. Mencoba menyelamatkan Pari. Tangan Sanju terluka dan berdarah terkena senjata tajam. Neti menangis melihat tangan Sanju terluka. Sedangkan Pari ditawan oleh Rakesh dan anak buahnya.